Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yesti Yulianti Fatimah dengan NPM 211002055 dari kelas A Ekonomi Syariah. Nah, di sini saya akan memaparkan terkait halal di dalam Al-Qur'an gitu. Sebelum beranjak ke dalam ayat Al-Qur'an mengenai makanan halal dan haram, Al-Quran itu sendiri merupakan sebuah landasan utama bagi umat Islam dalam menentukan segala hal di dalam kehidupannya, yang mana segala aspek itu banyak sekali dibahas di dalam Al-Quran gitu. Salah satunya adalah yang berkaitan dengan makanan halal dan haram. Nah, tema tentang makanan halal dan haram ini menjadi satu pembahasan penting karena bersinggungan dengan kehidupan masyarakat muslim dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di samping itu para ulama juga melakukan ijtihad dan kajian panjang lebar gitu tentang halal dan haram yang terangkum dalam kitab-kitab fikih atau hukum Islam. Nah, meskipun begitu, mekanisme perumusan halal dan haram ini itu tidak bisa lepas dari sumber aslinya, yakni Al-Quran dan hadis. Nah, dan kita sebagai umat Islam harus patuh dan tunduk terhadap ajaran agama Islam. Maka dengan begitu, manusia akan mendapat keberkahan dalam hidupnya karena menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, beranjak ke dalam makanan halal, apa sih makanan halal itu? Nah, makanan halal adalah makanan yang sesuai dengan ajaran syariat Islam, yaitu halalan thayyiban ataupun halal dan baik, di mana setiap makanan halal itu pasti akan baik. Namun makanan yang baik itu belum tentu halal. Maka dari itu, agar umat Islam terhindar dari makanan yang haram, seharusnya umat Islam itu selalu menghadirkan makanan yang halal. Begitupun sebaliknya, makanan haram adalah makanan yang dilarang dalam ajaran Islam, dan biasanya Allah mengharamkan sesuatu itu pasti ada kekurangan dan mudaratnya, baik yang sudah kita ketahui maupun yang belum kita ketahui. Dan semua yang diharamkan Allah itu pasti ada hikmah di balik semuanya gitu. Nah, mengenai ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan halal ataupun makanan halal. Nah, di dalam Al-Quran itu sendiri itu banyak sekali ayat yang menjelaskan kata halal. Nah, dalam konteks konsumsi itu sendiri ada sejumlah ayat yang spesifik membicarakan tentang halal dalam konteks konsumsi, diantaranya yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 dan 172, ayat Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1, ayat 4, ayat 5, ayat 87, 88, dan ayat 96. Lalu Quran Surat Al-Anfal ayat 69, Quran Surat An-Nahl ayat 144, dan Quran Surat Al-Hajj ayat 30. Nah, selanjutnya mengenai anjuran agar mengkonsumsi makanan itu harus halal dan baik ataupun bergizi, Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwasyit syaiton innahu lakum aduwwum mubin, yang artinya, wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di muka bumi yang halal lagi thayyib, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Nah,
dari ayat tersebut itu dapat kita pahami gitu, ada kata perintah yaitu kata kulu yang artinya makanlah, dan kata tersebut itu menunjukkan arti wajib. Maka dalam hal itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala wajib untuk mengkonsumsi makanan halal lagi baik dari apa yang ada di muka bumi. Nah, kemudian selanjutnya Allah juga melarang kita untuk mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia gitu. Tetapi terkadang manusia itu tidak menyadari bahwa mereka sudah terperangkap oleh bisikan setan sehingga melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa merasa bersalah dan bahkan menganggap remeh terhadap dosa gitu. Nah, selanjutnya dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 88 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun, yang artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Nah, pada ayat ini Allah itu memerintahkan kepada hambanya agar mereka makan rezeki yang halal dan baik yang telah dikaruniakannya kepada mereka gitu. Nah, untuk halal di sini itu mengandung pengertian halal dari segi bendanya dan halal cara memperolehnya. Sedangkan kata baik di sini adalah dari segi manfaatnya, yaitu yang mengandung manfaat dan maslahat bagi tubuh, seperti mengandung gizi, vitamin, protein, dan sebagainya. Nah, makanan yang tidak baik selain tidak mengandung gizi gitu, juga jika dikonsumsi itu akan merusak kesehatan. Nah, prinsip halal dan baik di sini hendaknya senantiasa menjadi perhatian dalam menentukan makanan dan minuman yang akan dimakan untuk diri sendiri dan untuk keluarganya. Nah, karena makanan dan minuman itu tidak hanya berpengaruh terhadap jasmani, melainkan juga terhadap rohani. Bahkan Quraisy Shihab itu menjelaskan bahwa makanan halal dan thayyib adalah yang lezat dan bergizi dan juga berdampak positif gitu bagi kesehatan. Nah, selain itu pula Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 69, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiban wattaqullah innallaha ghafurur rahim, yang artinya, maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, dalam ayat ini tentunya Allah itu merupakan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya gitu. Maka dengan sifat mulia ini Allah mengampuni dan tidak menimpakan siksaan kepada kaum muslimin, bahkan memberikan hak kepada mereka gitu untuk memakan dan memiliki harta rampasan yang didapat dalam peperangan, termasuk juga uang tebusan gitu. Nah, dalam hal ini terkait tadi ayat-ayat yang sudah dipaparkan gitu,
berkaitan dengan makanan halal itu tidak hanya dilihat dari segi zatnya saja, tetapi juga dilihat dari cara memperolehnya. Misalnya itu seperti buah mangga. Nah, secara zatnya itu buah mangga itu halal dan boleh dimakan gitu. Namun ketika buah mangga tersebut diperoleh dari hasil mencuri, maka makanan yang tadinya halal secara zatnya, namun karena memperolehnya dengan jalan yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam gitu, maka buah mangga tersebut bisa menjadi haram gitu. Nah, makanan dan minuman secara nafkah yang diperoleh dengan cara yang haram juga sangat berpengaruh gitu dalam kehidupan seorang muslim. Nah, di antaranya sebagaimana disebutkan dalam hadis gitu, bahwa makanan haram menjadi salah satu sebab sulitnya terkabul doa seseorang. Bahkan di akhirat kelak, neraka itu lebih panas menyantap jasad dari seseorang yang tumbuh dari makanan haram gitu. Begitupun sebaliknya, makanan halal akan berpengaruh positif dalam kehidupan seorang muslim, di mana makanan halal akan memudahkan seseorang dalam beramal soleh. Makanan halal juga berperan sebagai pencegah dan penawar dari berbagai penyakit. Nah, maka dari itu kita sebagai umat muslim gitu, sebaiknya memakan makanan halal yang sudah dianjurkan dalam syariat Islam, di mana makanan itu harus halalan thayyiban, halal dan baik gitu. Nah, mungkin sekian pemaparan terkait halal dalam Al-Quran dari saya. Semoga apa yang telah saya paparkan itu dapat memberikan manfaat bagi pendengarnya gitu. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.